Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sah Ramadan dengan NIM C1K017088-B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bakteri dan jamur sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Farid Adjahar SPI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Jadi ada dua materi yang akan saya jelaskan di sini, yaitu materi tentang bakteri dan jamur. Jadi pertama-tama materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu materi tentang bakteri. Jadi timbul pertanyaan, apa itu bakteri? Jadi bakteri ini merupakan suatu organisme yang sebagian besarnya itu memiliki sifat parasit dan patogen bagi semua organisme yang tidak terkecuali ikan. Oke, langsung saja kita akan membahas beberapa poin bakteri yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah bakteri kidney deficiency atau biasa disebut dengan penyakit ginjal. Jadi, bakteri kidney deficiency ataupun penyakit ginjal ini adalah suatu bakteri yang dapat menyebabkan infeksi terhadap ikan yang bersifat sistemik yang disebabkan oleh bakteri Renibacterium salmoninarum ya. Jadi bakteri ini biasanya akan menyerang ikan salmon, baik ikan salmon yang dipelihara maupun ikan salmon secara alami. Jadi bagaimana karakter daripada bakteri ini? Jadi bakteri ini dapat hidup pada air tawar dan air laut pada kisaran suhu yang optimal 15 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Kemudian gejala yang bisa kita lihat pada ikan ketika diserang oleh bakteri kidney deficiency atau penyakit ginjal ini adalah, yang pertama, ikan akan lesu. Dalam artian ikan yang biasanya agresif dalam beraktivitas ya, ketika diserang oleh bakteri ini maka ikan itu akan menjadi lesu, akan jadi lemah dan lain sebagainya, hilang nafsu makan, kemudian matanya ini akan melonjol keluar, terus insangnya ini akan terlihat pucat karena diserang oleh anemia. Kemudian warna tubuh akan berubah menjadi warna hitam. Oke, bakteri kedua yang akan saya jelaskan di sini yaitu bakteri Ehrlich Mortality Syndrome, yaitu bakteri yang dapat menyerang udang yang kita pelihara ataupun udang yang tumbuh secara alami yang disebabkan oleh bakteri Unicrine strain of Vibrio parahemolyticus ya. Jadi ketika diserang oleh bakteri ini, gejala yang dapat kita lihat ya. Jadi warna hepatopankreas udang akan berubah menjadi kepucatan. Jadi apa itu hepatopankreas? Jadi hepatopankreas itu organ saluran pencernaan arthropoda dan moluska ya. Jadi dia itu di bagian dalamnya. Kemudian gejala yang selanjutnya yang bisa kita lihat ketika diserang oleh bakteri ini, jadi cangkangnya akan lunak dan ususnya ini akan kosong. Kemudian hepatopankreasnya ini akan mengecil dari hepatopankreas yang agak besar. Kemudian ketika diserang oleh bakteri ini, maka hepatopankreas ini akan mengosong ataupun akan mengecil ya. Kemudian hadirnya ataupun adanya bintik putih pada hepatopankreasnya. Terus hepatopankreasnya ini tidak mudah pecah ketika udang ini diserang oleh bakteri Ehrlich Mortality Syndrome. Oke, bakteri selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini yaitu bakteri Adwarsillosis emphysematous putrefactive deficiency of Calvert ya. Jadi bakteri ini dapat menyebabkan pembusukan episematosa yang disebabkan oleh Edwardsella tarda. Jadi Episella tarda ini merupakan anggota keluarga dari Havaceae ya. Jadi bakteri ini berbentuk batang lurus secara fakultatif anaerobik ya. Jadi dia ini kecil terus motil, dia bersifat gram negatif dengan flagella. Kemudian gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh bakteri ini. Jadi gejala yang dapat dilihat pada ikan ya. Jadi luka pada ikan akan berukuran 3 sampai 5 cm pada bagian belakang ekor sampingnya ini.
Jadi ketika terjadi luka 3-5 cm, kemudian gejala yang dapat dilihat ketika ikan diserang oleh bakteri ini, yang pertama adalah ikan akan mengalami luka kecil sekitar 3-5 mm pada bagian belakang samping ekornya. Kemudian luka ini akan berbentuk nanah, yang akan berkembang dalam otot rusuk dan lambung, ya. Kemudian ikan akan hilang warna dari ikan yang berwarna cerah akan berubah menjadi ikan yang agak warna gelap-gelapan, ya. Kemudian ikan ini akan hilang kontrol. Dalam artian ketika bakteri ini menyerang ikan ini, maka ikan ini kan akan terluka. Jadi ketika ikan ini terluka, maka ikan ini susah untuk dikontrol. Kemudian adanya bintik putih yang terjadi pada ginjal, hati, limfa, dan insang ikan. Oke, bakteri keempat yang akan saya jelaskan di sini yaitu bakteri Enteric Mount Deficiency, yaitu bakteri yang dapat menular yang disebabkan oleh penyakit Yersinia rutscheri. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika ikan kita diserang oleh bakteri Yersinia rutscheri yaitu yang pertama, warna kulit ikan akan menjadi lebih gelap, ya. Kemudian yang kedua, pergerakan ikan dalam beraktivitas itu akan menjadi lemah, dari ikan yang agresif akan menjadi lemah. Terus kehilangan keseimbangan. Jadi ketika ikan melakukan aktivitas berenang seperti biasanya, jadi keseimbangannya dia ini tidak akan terkontrol, ya, ketika diserang oleh bakteri ini. Kemudian yang selanjutnya itu ikan akan sesak napas. Oke, bakteri kelima yang akan saya jelaskan di sini yaitu bakteri Enterisepticemia of Calvert, ya. Jadi bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang dapat menyerang ikan salmon yang disebabkan oleh bakteri Edwardsilla istaluri. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh bakteri Edwardsilla istaluri ini, yang pertama akan menyebabkan radang granomulatus pada ikan. Kemudian selanjutnya ikan akan merasa lesu dalam beraktivitas. Kemudian proses aktivitas berenangnya itu tidak seimbang ataupun tidak teratur dalam proses berenangnya. Kemudian akan terjadi pembengkakan di area yang diserang oleh bakteri tersebut. Kemudian bakteri selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini yaitu bakteri Fish tuberculosis, ya. Jadi bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang bersifat akut atau kronik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium marinum. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh bakteri Mycobacterium marinum ini, yang pertama ikan akan mengalami anoreksia. Jadi maksud anoreksia ini ikan akan mengalami lesu dalam beraktivitas, kemudian tidak mau makan sehingga akan mengalami kestresan, ya. Jadi selanjutnya gejala yang dapat dilihat itu perut ikan ini akan membengkak, ya. Perut ikan akan membengkak. Kemudian selanjutnya insangnya akan pucat. Oke, bakteri ketujuh yang akan saya jelaskan di sini yaitu bakteri Furunculosis Carps erythrodermatitis, ya. Jadi bakteri ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas salmonicidiae. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh bakteri ini, yang pertama adalah hemoragi pada dasar sirip dan sirip dorsal, ya. Kemudian matanya ini akan menonjol keluar, kemudian warna tubuhnya akan agak warna gelap. Oke, bakteri selanjutnya ataupun bakteri ke-8 yang akan saya jelaskan di sini yaitu bakteri Gavkimia. Jadi bakteri ataupun penyakit Gavkimia ini disebabkan oleh bakteri Aerococcus viridans farnhemori. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh bakteri ini, yang pertama terjadi infeksi pada organ dalam ikan, kemudian ikan akan merasa lesu dalam beraktivitas, kemudian pada sisi ventral, ya, pada sisi ventral abdomen terbentuk warna merah muda, ya. Oke, bakteri ke-9 yang akan saya jelaskan di sini yaitu bakteri
Mycordiosis gilaubertulosis ya. Jadi bakteri ini disebabkan oleh bakteri Nocardiosis sirelae ya. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh bakteri ini, yang pertama, ikan akan terlihat kurus. Kemudian selanjutnya perubahan warna yang terjadi pada ikan dari warna ikan yang agak cerah berubah menjadi warna hitam. Kemudian terjadi ketidakseimbangan dalam beraktivitas, dalam artian ketika proses berenangnya ini tidak akan beraktivitas. Kemudian terjadi pembengkakan pada area yang diserang oleh bakteri tersebut. Oke, bakteri ke-10 yang akan saya jelaskan di sini itu bakteri Pasteurella pseudotuberculosis ya. Jadi bakteri ini juga dapat menyerang ikan yang kita pelihara, yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella piscicida. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh bakteri ini, yang pertama, warna ikan akan berubah menjadi gelap-gelap ya. Jadi dari ikan yang warnanya agak cerah ketika diserang oleh bakteri ini, maka ikan yang warnanya agak cerah ini akan berubah menjadi warna hitam. Kemudian selanjutnya akan terjadi kemerah-merahan pada operkulum ikan. Kemudian selanjutnya akan terjadi pembesaran organ limpa. Kemudian insannya ini akan berubah menjadi pucat. Jadi itu yang menjadi gejala ketika diserang oleh bakteri ini. Oke, bakteri selanjutnya yang akan saya jelaskan ataupun bakteri ke-12 yang akan saya jelaskan di sini yaitu bakteri Streptococcus ya. Jadi bakteri ini juga dapat menyerang ikan yang kita pelihara yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pintae. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh bakteri ini, jadi ikan dalam berenang akan terganggu, dalam artian ketika mereka melakukan aktivitas berenang dan sebagainya, maka proses aktivitasnya itu tidak seimbang gitu. Kemudian ikan ini akan selalu muncul ke permukaan air. Kemudian ikan akan terlihat lemah karena diserang oleh bakteri tersebut. Oke, bakteri selanjutnya ataupun bakteri ke-13 yang akan saya jelaskan di sini yaitu penyakit merah. Jadi penyakit merah ini merupakan salah satu penyakit yang dalam artian pukul rata tanpa memandang usia ikan ataupun umur ikan, kemudian jenis ikan. Jadi ini semua jenis ikan, semua umur ikan akan diserang oleh bakteri ini. Kemudian gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh bakteri ini, yang pertama, warna tubuh ikan akan kusam atau gelap. Kemudian nafsu makannya ini akan menurun. Terus dia ini akan mengumpul dekat pada saluran keluar masuknya air. Kemudian kulitnya ini akan kasar ya. Kemudian selanjutnya peredaran darahnya pada pangkal sirip ekor, sekitar anus dan bagian tubuh lainnya itu akan jadi pendarahan. Oke, materi bakteri saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jamur. Jadi apa itu jamur? Jadi jamur itu merupakan suatu organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur ya, atau regnum fungi ya, yang pada umumnya jamur ini merupakan organisme multiseluler ya. Dalam artian multiseluler ini, dia ini merupakan organisme yang bersel banyak atau lebih dari satu sel kan. Kemudian ada beberapa jamur yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah jamur apanomycosis atau penyakit apanomycosis ya. Jadi penyakit apanomycosis ini dapat menyerang ikan yang kita pelihara yang disebabkan oleh jamur Apanomyces astasia. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh jamur ini, yang pertama adalah pada ekor ikan akan terlihat memutih. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur ya. Jadi yang pertama adalah Apanomyces. Jadi
penyakit apanomikes ini merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang ikan yang kita pelihara, yang disebabkan oleh Apanomikes astasi. Ini Apanomikes astasi ini merupakan jamur ya. Jadi gejala yang dapat kita lihat ketika diserang oleh jamur Apanomikes astasi ini, yang pertama, pada ekor ikan ya terlihat memutih atau pucat bahkan atau berubah menjadi warna memerah kecoklatan ya. Kemudian yang kedua, ketika diserang oleh jamur Apanomikes astasi ini, maka ikan akan diserang pada jaringan kutikula yang lunak ya, kemudian abdomennya dan sekitar sendi ototnya. Kemudian jamur yang kedua yang akan saya jelaskan di sini itu penyakit branchiomycosis ya. Jadi penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang ikan juga, yang disebabkan oleh jamur Branchiomyces demigran ya. Jadi gejala yang dapat kita lihat ketika diserang oleh jamur Branchiomyces demigran ini, yang pertama, ikan akan menjadi lemah dalam menjalankan aktivitasnya, dan kemudian yang kedua, ikan akan mengalami kesulitan dalam bernafas. Kemudian selanjutnya, hifa cendawannya ini akan menghalangi sirkulasi darah yang melalui insangnya ini. Kemudian insang akan berubah menjadi warna kecoklatan. Oke, selanjutnya ataupun jamur yang ketiga yang akan saya jelaskan di sini yaitu penyakit Branchiomycosis B sanguinis. Jadi penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang ikan yang kita pelihara juga, yang disebabkan oleh Branchiomyces sanguinis ya. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh jamur Branchiomyces sanguinis ini, yang pertama, ternyata jamur ini bersifat terakut-akut atau kronis ya. Kemudian yang selanjutnya, biasanya ditemukan pada pembuluh darah ya. Jadi jamur ini, jamur Branchiomyces sanguinis ini biasanya kita akan menemukan di pembuluh darah. Kemudian selanjutnya, insan ini akan mengalami nekrosis ya, nekrosis. Kemudian selanjutnya terlihat adanya garis berwarna merah gelap pada filamen insangnya ya. Oke, jadi jamur yang keempat yang akan saya jelaskan di sini yaitu penyakit epizotic ulcerative syndrome ya. Jadi penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang ikan juga, yang disebabkan oleh jamur Apanomikes invadens ya. Jadi yang menyebabkan hadirnya penyakit epizotic ulcerative ya syndrome itu disebabkan oleh jamur Apanomikes invadens ya. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh penyakit ini, yang pertama, akan mengakibatkan luka, ulcer, dan memicu respon granuloma ya. Kemudian selanjutnya akan terjadi bintik merah pada permukaan tubuh, kemudian kepala, operkulum, dan pangkal sirip berenang. Kemudian selanjutnya akan terjadi luka terbuka atau borok pada tubuh ikan tersebut. Oke, jadi selanjutnya jamur yang akan saya jelaskan di sini yaitu penyakit sandpaper deficiency swimming disease ichthyonesis ya. Jadi penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang ikan yang kita pelihara juga ya, yang disebabkan oleh jamur Ichthyoponus hoveria. Jadi gejala yang dapat dilihat ketika diserang oleh jamur Ichthyoponus hoveri ini, yang pertama, ikan ketika berenang akan hilang keseimbangannya. Kemudian terjadi abnormal tulang ternyata ketika diserang oleh jamur ini. Kemudian selanjutnya warna ikan akan berubah menjadi gelap. Kemudian selanjutnya organ bagian dalam dipenuhi oleh hifa ya.
Oke, sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.